Ini lubang ini. Tuh dipancing tuh, digoreng, bikin bakar gua, masuk main. Iya. Nanti ya. Tutup dulu ya. Mulai. Anak bisa tapi kalau mulai itu anak bisa tapi terus nggak tahu ini udah nyala ya. Menurutnya tingkatan ihsan. Yang insya Allah setiap Jumat sore dibersamai oleh guru kita, Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini, beliau akan membahas terkait meraih tingkatan ihsan. Bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya, tentunya setelah beliau menyampaikan materi, bisa menghubungi melalui telepon seluler di 0813 2552 atau bisa mengirimkan pesan singkat WhatsApp di 0813 2552 4816. Kami ulangi, bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, tentunya setelah materi disampaikan oleh Ustadz, bisa menghubungi melalui telepon genggam di 0813 2552 4816 atau bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0813 2552 4816. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Afifi, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa Hijrah TV, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah kita berjumpa dalam program kajian Baihaqi. Kajian yang mengulas sekitar atau seputar akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara-perkara mendasar yang perlu kita pahami, kita ketahui bersama, karena perkara ini perkara yang sangat pokok dan sangat inti dalam agama kita.
Insyaallah pada kajian kita sore hari ini kita akan membahas tentang masalah ihsan, sebuah tingkatan dalam kita beragama. Telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu pembahasan tentang Islam dan iman, dan kita akan membahas tentang masalah ihsan pada kajian kita sore hari ini. Islam, iman, dan ihsan sesungguhnya merupakan tingkatan-tingkatan kita dalam beragama. Sebagaimana pembicaraan tentang Islam, iman, dan ihsan ini ada dalam hadis Jibril. Hadis yang sangat terkenal. Ini ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan kepada Nabi, dan beliau datang sebagai seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu yang berwujud dalam bentuk manusia dan hadir di majelis Nabi, lalu duduk mendekat Nabi dan kemudian menanyakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, habarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi pun menjawab dengan arkanul Islam seperti yang kita kenal. Bahwa Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, kemudian melaksanakan puasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan haji. Kemudian ditanyakan pula tentang iman. Fakhbirni anil iman. Maka disampaikan Nabi tentang arkanul iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Lalu menanyakan tentang yaitu ihsan. Tiga ini, iman, Islam, iman, ihsan adalah tingkatan. Di mana Islam itu tingkatan yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir, tingkatan beragama yang lebih pada perkara penampakan-penampakan amalan zahir. Sehingga ketika Nabi menyebut tentang arkanul Islam, semuanya berkaitan dengan amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, puasa, zakat, haji, ini semuanya amalan zahir. Sehingga setiap orang yang mereka telah menampakkan amalan zahir keislaman, maka dia diamalai sebagai seorang muslim. Adapun hatinya diserahkan kepada Allah SWT. Sehingga seandainya dia menampakkan amalan zahir keislaman itu tidak disertai dengan hati, hanya sekedar penampakan zahir dengan ucapan lisan dan penampakan zahir, sedangkan hatinya tidak sama sekali seperti apa yang dia ucapkan dan dia lakukan, maka dia kategorinya adalah munafik. Tetapi secara muamalah zahir, dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Karena zahirnya menampakkan tentang keislaman. Dia dianggap sebagai seorang muslim dan dimuamalai sebagai seorang muslim. Hatinya diserahkan kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat dalam bermuamalah dengan orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Adapun iman tingkatan Islam, selain menampakkan amalan-amalan zahir, dia telah menghiasi hatinya dengan perkara-perkara batin yang menunjukkan dia sebagai seorang mukmin, yang menghiasi dengan arkanul iman sebagai dasar untuk melakukan amaliyah-amaliyah dia sebagai seorang mukmin, sehingga menampakkan keislaman zahiran wa batinan. Adapun ihsan, ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan beragama yang paling tinggi. Paling berkualitas. Tingkatan yang paling menunjukkan berkualitas dalam beragama. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, maka Nabi menjawab dengan, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Yang namanya ihsan adalah Anda beribadah kepada Allah SWT seakan-akan Anda melihat Allah Ta'ala. Seandainya Anda tidak sampai pada tingkatan yang seperti ini,
maka pastikan, yakinlah, fa innaka yara, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Seandainya Anda tidak melihat Allah SWT, maka yakinlah Allah melihat ini Anda. Perlu kita fahami sekilas bahwa ketika kita bicara tentang masalah ihsan, ihsan itu ada berkaitan dengan ihsan kepada Allah Ta'ala, dan ada berkaitan dengan ihsan kepada para hamba Allah, para makhluk. Adapun ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang terungkap di dalam hadis Nabi tersebut ketika menjelaskan tentang rukun ihsan. Rukun ihsan dengan Nabi menyebutkan, Anda beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan Anda melihat Allah Ta'ala. Kalau Anda tidak melihat Allah, maka yakin Allah melihat Anda. Ihsan seperti ini, Nabi menyebutkan dengan 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, yang dikenal oleh para ulama dengan istilah tingkatan musyahadah. Tingkatan seakan-akan hati Anda menyaksikan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan orang yang betul-betul telah merasakan dan menikmati keagungan Allah. Dia orang yang sangat paham tentang siapa itu Allah Ta'ala, sangat memahami tentang keagungan Allah Ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tergambar keagungan Allah dalam jiwanya. Tingkatan ini tingkatan orang-orang yang mereka telah sampai pada tingkatan para perindu. Orang-orang yang mereka merasakan lezatnya ibadah dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka telah menikmati dengan kenikmatan yang sangat tinggi berkaitan dengan berbagai macam amalan-amalan ubudiyah, amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tergambar dalam ucapan-ucapan para salaf bagaimana orang yang telah masuk pada tingkatan ihsan ini. Di antaranya ini dengan ungkapan seperti perkataan Rasulullah SAW, Inna fid dunya jannatan, malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini sungguhnya ada surga. Barang siapa yang dia tidak masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Menjadikan dunia sebagai surga atau dunia berubah menjadi surga bagi dia, ini hanya akan dinikmati oleh orang yang mereka telah sampai pada tingkatan dia mengenal Allah dan betul-betul merasakan kenikmatan dalam beragama. Sehingga agama itu sudah dirasakan sebagai bentuk kenikmatan dan kerinduan. Sehingga amalan-amalan ibadah itu menjadi sebuah amalan yang membuat dia itu sangat menikmati. Sangat menikmati. Dan dia merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang ada di antara para hamba ini yang tingkatnya telah sampai pada tingkat merindukan Allah, dan ini tentu ada tingkatan kondisi hati dan ilmu yang paling tinggi. Kondisi ilmu dan hati yang paling tinggi. Ilmunya benar, hatinya bersih, dia betul-betul merasakan keagungan Allah dalam hati dia, dan dia ada kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagian salaf mengungkapkan dengan ungkapan ini, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk manahnu fihi lajaladuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja mereka itu mengetahui apa yang tersimpan dalam hati ini, mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan memukul kita dengan pedang-pedang mereka untuk merampas apa yang dimilikinya. Karena sang raja dan anak raja ingin menjadi orang yang paling segala-galanya di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana mereka akan bisa merampas, sedangkan letak kebaikan itu letaknya di dalam hati manusia. Ini adalah tingkatan orang telah merasakan betul-betul kenikmatan hidup. Di mana dunia itu betul-betul menjadi jannah bagi dia.
Oleh karena itulah, Syekhul Islam pernah memberikan ungkapan berkaitan dengan berbagai macam upaya para pendengki Syekhul Islam yang ingin menyengsarakan beliau dengan melakukan provokasi kepada para raja agar membunuh atau menangkap, dipenjara atau dideportasi, diusir. Ini sudah sangat mewarnai dalam kehidupan para musuh yang memusuhi Syekhul Islam, para penyimpang, para ulama yang sangat mendengki dan membenci Syekhul Islam. Maka segala upaya mereka lakukan bagaimana menyengsarakan Syekhul Islam. Akan Nabi beliau memiliki ungkapan yang menunjukkan dia seorang yang telah sampai pada tingkatan ihsan ini. Apa kata Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri. Apa sih yang ingin dilakukan oleh para musuh-musuhku itu? Sesungguhnya surgaku itu ada di dadaku. Sesungguhnya surgaku ada di dadaku. Kata beliau, wa in qataluni faqatli syahadah. Seandainya mereka berhasil membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahadah, yaitu mati syahid. Wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau mereka mengusirku, mendeportasiku, maka dalam keterusiranku adalah siyahah, pelesir. Wa in habasuni fa'absi khulwah. Kalau mereka menangkapku, lalu memenjarakanku, maka dalam keterpenjaraanku adalah khulwah. Ini khalwatnya dengan Allah SWT Sang Kasih. Ini semuanya kondisi yang mencerminkan tentang kebahagiaan beliau. Janahnya beliau ada di surga, ada di dada beliau. Sehingga mau kemanapun beliau, maka surga akan mengiringi dirinya. Dia terbunuh, dia berbahagia dengan kematian syahidnya. Dia dipenjara, dia berbahagia dengan khalwatnya dengan Allah Sang Kekasihnya. Dia diusir, dideportasi. Syekhul Islam berbahagia dengan keterusirannya seperti orang rehlah, seperti orang yang pelesir. Semuanya mencerminkan kebahagiaan. Ini adalah orang-orang telah mencapai pada tingkatan betul, yaitu merasakan indahnya, lezatnya, bagaimana mentaati Allah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dan tingkatan ini sangat berkaitan dengan sejauh mana hamba, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hamba mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat Allah, maka dia akan semakin merasakan manisnya, indahnya, dan lezatnya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, sangat erat kaitan antara mengenal Allah dengan merasakan kesempurnaan atau mewujudkan kesempurnaan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'uha lil bashar. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling sempurna dalam mewujudkan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah, paling sempurna, paling khusyuk hatinya, paling cinta kepada Allah, paling takut kepada Allah, paling berharap kepada Allah, paling sempurna menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat Allah yang telah Allah kenalkan pada mereka. Sehingga di sini sangat berkaitan antara sejauh mana hamba ini mengenal Allah, dan kemudian sejauh mana dia merasakan kelezatan, kenikmatan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan dengan halawatul iman. Orang telah sampai pada tingkat yang sangat tinggi dalam beriman, sehingga merasakan manisnya iman.
Yang Nabi di antara pula mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." Seseorang dia merasakan manisnya iman. Siapa itu yang merasakan manisnya iman itu? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Merasakan manisnya iman siapa? Orang yang hatinya betul-betul telah ridha bahwa Allah SWT adalah sesembahannya, bahwa Islam adalah agamanya, dan bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah SWT. Keridhaan hati, semakin dia sempurna keridhaannya, semakin sempurna dia meraih tingkatan dalam keberagamannya. Dan semakin lezat dia merasakan kelezatan imannya. Sebagaimana pula Nabi katakan, "Thalathun mangkuna fihi wajada bihina halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa dia mendapatkan 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan rasa manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Ketika seorang hamba tingkatan imannya telah sampai pada bisa senantiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar akan merasakan ini manisnya iman. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan seorang mencintai seorang, ketika dia mencintai seorang, tidaklah dia cintai seorang itu kecuali kecintaannya karena Allah SWT. Kecintaan karena Allah itu yang mendorong semakin dia mencintai dan semakin dia surut cintanya, itu sejauh mana seseorang itu semakin dekatnya dengan Allah dan semakin jauhnya dengan Allah Ta'ala. Ini namanya ini adalah kecintaan karena Allah Ta'ala. Sehingga bukan kecintaan karena hartanya, karena kedudukannya, karena jabatannya, karena mendapatkan keuntungan duniawinya. Tapi kecintaan yang dibangun semata-mata adalah karena Allah Ta'ala. Sehingga bertambahnya kecintaan dia atau berkurangnya kecintaan dia, semuanya berkaitan dengan sejauh mana orang itu semakin dekat atau semakin jauhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa iyakraha ayyauda fil kufri kama ba'da anqadahullahu min kama ayukdafu finnar. Kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran, kemaksiatan, kebid'ahan, itu seperti kebencian dia setelah Allah selamatkan dia dari itu semuanya, seperti kebencian dia kalau mau dilempar ke dalam api. Orang yang bisa hatinya seperti ini, bencinya dia dengan maksiat, bencinya dengan bid'ah, bencinya dengan kekafiran, kesyirikan, seperti kebencian dia kalau mau dilempar ke dalam api, ini adalah diantara ini hal yang akan membuat dia itu bisa merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Ini tingkatan yang sangat tinggi dalam beragama. Dan hanya diraih oleh orang-orang yang mereka memiliki ini kesempurnaan ilmu dan kebersihan hati. Sehingga betul-betul dia melihat keagungan Allah dengan kebersihan hatinya, dengan kebeningan hatinya. Ini ihsan kepada Allah SWT. Sehingga orang seperti ini, orang yang paling gampang ikhlas. Orang yang paling gampang ikhlas. Orang yang paling gampang menjauhkan dari riya dan ujub. Orang yang paling gampang menjauhkan dari segala hal yang sifatnya akan mengurangi kualitas agama dia. Riya, ujub, syirik, riya, ujub, iradatul dunya bi'amalil akhirah. Ini kecintaan pada dunia. Ini menginginkan dunia dengan amal akhirat dia. Kita ini sulit ikhlas karena tingkatan ihsan kita rendah. Sehingga susahnya kita ini ikhlas dalam ini beramal. Sehingga kenapa kita sering mengeluh, sering mengeluh. Susahnya kita ini ikhlas, gampangnya muncul riya, beratnya kita ini ikhlas. Ini karena diantaranya sangat berkaitan dengan rendahnya kualitas ihsan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makom yang pertama. Makom di mana seorang merasakan kelezatan amaliyahnya, kelezatan ketaatannya dengan ihsan yang tumbuh di dalam hatinya. Makom musyahadah.
di mana seorang dia akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maqam muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau Anda tidak melihat Allah, tidak sampai pada tingkatan yang pertama tadi, maka Anda pada tingkatan berikutnya, yaitu fa innahu yarak, sungguhnya Allah melihat Anda. Ini namanya maqam muraqabah, di mana seorang hamba benar-benar merasa dalam pengawasan Allah Ta'ala. Dia langsung seperti diawasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul dia berusaha untuk semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik dalam beragama. Karena dia betul-betul yakin sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membutuhkan derajat keimanan yang tinggi. Tapi masih di bawah yang pertama tadi. Dan contoh-contoh maqam muraqabah ini di mana ini berkaitan dengan orang yang betul-betul telah merasuk dalam hatinya pengawasan Allah kepada dia. Allah zat yang Maha melihat, Allah zat yang Maha mendengar, Allah zat yang Maha mengetahui, Allah zat yang sangat dekat pengetahuannya, Allah zat yang latifun khabirun, sami'un basirun. Ini semuanya ketika melekat dalam hati seorang melahirkan sikap yakni muraqabah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Contoh ayat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatnya mata. Khianatnya mata bagaimana? Mencuri-curi pandang kepada perkara yang haram saat orang lain merasa terlena. Saat ini di tengah-tengah telenanya orang lain. Orang lain bisa terlena. Manusia bisa terlena. Tetapi Allah tidak pernah terlena. Allah melihat tentang pengkhianatan mata Anda. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati. Orang memang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang Anda sembunyikan dalam hati Anda. Anda mau membunuh, Anda mau menjatuhkan, Anda mau menghujat, Anda mau ini punya makar satu Anda sembunyikan dalam hati, orang nggak tahu. Boleh jadi orang tidak tahu. Karena itu tersimpan dalam hati. Dan orang yang bisa membaca zahirnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tukhfis sudur. Wa ma tukhfis sudur. Apa yang tersimpan, apa yang tersembunyi dalam hati kalian. Allah mengetahuinya. Sehingga dia melahirkan sikap muraqabah. Di mana dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Allah mengetahui semua yang di langit, semua yang di bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui in tubtum al tukhfuhu. Anda ini apa yang mereka nampakkan atau yang mereka sembunyikan, maka semuanya Allah mengetahuinya. Ini melahirkan sikap muraqabah. Contoh-contoh muraqabah dalam sejarah kaum muslimin sangat banyak. Di antaranya contoh tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf memiliki muraqabah yang sangat luar biasa ketika mendapatkan godaan Zulaikha. Bahkan kesabaran di dalam menghadapi godaan Zulaikha ini lebih berat dibandingkan kesabaran ketika dia dicemplungkan di dalam sumur. Karena kalau dicemplungkan sumur ini sabarnya sabar ittirari, sabar yang wajib, yang darurat, yang mesti mau nggak mau sabar. Tapi kalau ketika Yusuf ketika Zulaikha menggoda Yusuf, ini sabarnya sabar pilihan, ikhtiari, pilihan. Dia mau bersabar atau mau dia maksiat, ini pilihan. Maka sabarnya ini lebih berat. Bayangkan bagaimana Zulaikha, seorang wanita masih muda, kemudian istrinya sang pejabat besar, pejabat tinggi. Kemudian dia dalam semuanya sangat kondusif untuk melakukan kemaksiatan. Kondisi nggak ada orang, kemudian wanita yang menginginkan, kemudian pintu sudah ditutup semuanya, dan kemudian wanita yang sangat berambisi untuk menguasai Yusuf. Kemudian Yusufnya laki-laki yang masih muda, kemudian bukan di kampung sendiri, statusnya dia juga di bawah hasil perempuan tersebut. Semua faktor untuk terlaksanakan itu semuanya ya ini ada. Kecuali tinggal satu pintu, yaitu pintu Allah SWT. Maka Yusuf ketika dia bisa lari dari
upaya makar Zulaikha ini sebuah sikap muraqabah yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Ini contoh pertama. Contoh muraqabah yang kedua adalah ketika ini Umar menguji seorang penggembala kambing agar menjual kambingnya itu kepada dirinya. Kata sang budak, saya hanya penggembala kambing, bukan pemilik kambing. Kata Umar, bilang aja kepada tuan kamu, ini akaladib, kambing ini ada yang dimakan serigala. Selesai urusan. Kata sang penggembala kambing ini yang membuat Umar betul-betul sangat ini terkagum. Kalau begitu, ainallah. Kalau begitu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Jawaban ainallah ini menunjukkan tentang orang ini memiliki muraqabah, punya kesempatan ini berbuat maksiat dan menghilangkan jejak, bisa membuat alasan, terbuka alasan, tetapi keyakinan dia bahwasanya Allah memperhatikan, mendengar, melihat, mengetahui apa yang dilakukannya, maka dia pun tidak melakukannya. Ini adalah di antaranya adalah muraqabah seperti ini. Kisah yang ketiga contohnya adalah yaitu kisah seorang anak penjual susu. Dan ini langsung didengarkan dialognya oleh Umar ketika Umar ibarat sekarang udah malam dan kemudian tertarik dengan dialog yang terjadi pada penghuni sebuah rumah antara ibu dan anak. Kata si ibu, "Nak, akhliti laban bil ma." Wahai nak, campur susu dengan air dengan harapan volumenya bisa bertambah, bungkusannya bertambah, untungnya pun akan bisa bertambah. Tetapi kata sang anak, "Wahai ma, bukankah ini dilarang oleh Amirul Mukminin?" Kata ibunya, "Ini sudah banyak yang melakukannya, toh juga Amirul Mukminin tidak melihat kita." Kata sang anak, "Wahai ibu, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin pasti melihat kita. Rabbnya Amirul Mukminin pasti melihat kita." Ini adalah muraqabah. Ini yang membuat terkagumnya Umar, yang kemudian perempuan ini pun ditawarkan kepada anaknya Umar. Singkat cerita, ada yang mau. Kemudian dari pasangan anaknya Umar dengan wanita ini, kemudian dari jalurnya lahirlah cucunya yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ini cucu dari ibunya yang sangat berkualitas seperti ini. Ini contoh muraqabah yang ketiga. Contoh yang keempat, ini muraqabah pada kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Yang satu, dia memiliki amalan birrul walidain. Kedua, amalan meninggalkan zina. Ketiga, amalan berbuat baik kepada ini karyawan. Kebiasaan yang pertama, dia kalau pulang membawa air susu untuk orang tuanya. Satu saat ternyata orang tuanya didapatkan telah tertidur ketika dia pulang. Maka si orang ini pun dia tunggu sampai orang tuanya bangun. Padahal malam itu keluarganya mereng-rengnya untuk minta susu. Tapi dia tidak ingin mendahulukan kecuali setelah orang tuanya dulu. Ini dia lakukan dengan memiliki muraqabah, Allah melihat apa yang dilakukan itu. Sebagaimana pula seorang pemuda yang sudah betul-betul sangat tergila-gila dengan perempuan ini. Setiap dia ingin menikmatinya ditolak. Sampai terjadi paceklik. Si wanita ini butuh ini harta. Datang ke sang pemuda. Dia siap untuk mensupport dengan hartanya. Dengan syarat dia bisa menikmatinya. Singkat cerita, ketika ember telah siap masuk sumur, maka wanita ini mengatakan, "Ittaqillaha la tufdil khatam illa bihaqqiha." Bertakwalah Anda kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka ibaratnya syahwat yang tadi itu memuncak setinggi gunung, langsung ambiar, langsung luluh lantak, langsung ibaratnya langsung padam. Dari menyala-nyala langsung padam. Ditinggalkan itu wanita dan hartanya karena Allah SWT. Karena kalimat ittaqillah. Ini muraqabah. Demikian pula ketika orang yang mereka punya karyawan, satu saat karyawannya itu pergi,
meninggalkan gajinya, kemudian oleh sang majikan gaji itu dikembangkan sampai menjadi kambing selembah beserta dengan pengembalanya. Datanglah satu saat karyawan ini untuk mengambil gajinya. Seandainya sang majikan ini berikan gaji dia berapa, selesai sudah, dia nggak akan protes. Tapi sang majikan ini tahu persis. Seandainya nggak ada orang tahu, Allah tahu tentang dia. Dulu dia mengembangkan harta ini karyawannya itu. Maka dia pun akhirnya ambil itu semua harta kambing dan pengembalanya yang telah dikembangkan sang tuan tersebut. Dan sang tuan melakukan ini karena memiliki muraqabah. Dia bisa saja memberikan karyawannya itu gaji yang dulu dia miliki. Dia nggak tahu, tapi sang majikan tahu. Allah melihat apa yang terjadi. Sehingga muraqabah dia menjadikan dia berlaku tetap dalam keadaan istiqamah, lurus, konsisten seperti apa yang niat semula. Ini contoh muraqabah. Termasuk muraqabah adalah contohnya adalah 7 orang yang dilindungi Allah SWT. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana beribadah kepada Allah Ta'ala, orang laki-laki yang hatinya itu tergantung ke masjid, orang saling mencintai karena Allah Ta'ala, orang yang sedekah, orang yang mereka dirayu oleh perempuan berzina, dia katakan saya takut kepada Allah Ta'ala, orang sedekah, kemudian saking tersembunyinya, tangan kiri nggak tahu yang dikeluarkan tangan kanannya, orang mereka berzikir kepada Allah di kesepian lalu mengeluarkan air mata. Ini semuanya terjadi karena muraqabah mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang-orang yang mereka memiliki tingkatan ihsan. Itulah kehidupan orang-orang yang mereka memiliki ihsan. Berada dalam tingkatan musyahadah dan berada dalam tingkatan muraqabah. Dan ini tentu membutuhkan tingkatan iman yang sangat tinggi kualitasnya. Inilah di antara contoh ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan yang kedua, maknanya adalah ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Islam mengajarkan dan mewajibkan kita berbuat ihsan. Karena agama ini pun datang dalam rangka untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sehingga kedatangan Nabi dengan agamanya dan isi kandungan agamanya semuanya cerminan dari rahmahnya Allah Ta'ala. Dan ini semuanya adalah rahmat untuk seluruh alam. Di antara ajaran yang mengajarkan kita menjadi rahmatan lil alamin adalah kita berbuat ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Yang Nabi katakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatunya agar berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Ini idza dabahtum fasinu dabah. Wa idza qataltum fasinu qitlah. Kalau kamu menyembelih, perbagus cara menyembelih kamu. Kalau kamu membunuh, perbagus cara membunuh kamu. Sehingga kita tidak diajarkan perbuatan buruk dan penuh dengan kezaliman. Kalau harus membunuh, perang, pembunuhan, harus menyembelih hewan di atas contohnya, maka lakukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang ihsan. Sehingga ini perbuatan baik kepada para hamba Allah, ini para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah ihsan ini, ada ihsan yang tingkatannya itu wajib, ada ihsan yang tingkatannya wajib, ada ihsan yang tingkatannya adalah keutamaan. Ihsan yang tingkatannya wajib, kalau tidak dilakukan, Anda akan terjatuh pada kebalikannya. Contoh umpamanya, ihsan kepada ini orang tua. Wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua, maka berbuat ihsanlah. Ketika kita tidak berbuat baik pada orang tua, tidak birrul walidain, maka kita pasti akan jatuh dalam kedurakan pada orang tua. Maka ini dia telah tidak menunaikan ihsan. Maka ada ihsan yang wajib, ada ihsan yang keutamaan. Ada yang ihsan merupakan keutamaan, di mana kita berbuat baik dengan harta kita, dengan orang yang tidak menjadi tanggungan kita. Ini adalah ihsan keutamaan. Dalam hal ini,
yang diajarkan oleh agama kita, bagaimana kita menjadi manusia yang penuh dengan kemanfaatan. Satu di antara dasar kita berbuat ihsan adalah apa yang diajarkan Nabi, kita ini hendaknya senantiasa menjadi hamba yang memberikan manfaat. Yang Nabi mengatakan, dia ini khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik seorang muslim, sebaik-baik manusia muslim adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikian pula ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul amali ahabbu ilallah." Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa di antara jawaban Nabi? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang mereka paling bermanfaat bagi manusia. Sehingga yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah bagaimana kita menjadi manusia bermanfaat. Bermanfaat dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan keterampilan kita, dengan jabatan kita, atau dengan doa-doa kita. Intinya apapun yang bisa Anda jadikan kemanfaatan bagi orang lain, maka lakukan. Inilah orang mereka memiliki jiwa ihsan. Sehingga dia memiliki semangat untuk berbuat baik. Semangat untuk ini berbuat, yaitu ihsan. Sehingga Nabi mengatakan, yaitu manis tata'a yang fa'akahu falyaf'al. Manis tata'a yang fa'akahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu berbuat memberikan manfaat, manis tata'a ayang fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka lakukan. Manfaat apapun yang bisa Anda lakukan. Dengan ucapan Anda, dengan perbuatan Anda, dengan doa-doa Anda, dengan perhatian Anda, dan segala macamnya. Sesuatu sangat umum. Untuk hal ini, maka tamsil yang sangat bagus dari Nabi SAW berkaitan dengan ini seorang mukmin yang memberikan manfaat ini. Apa kata Nabi? Mathalul mu'min kamathali nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti perumpamaan pohon korma. Ma akhadta minha min syai' nafa'aka. Apapun yang Anda ambil dari pohon korma itu pasti bermanfaat. Memberikan manfaat bagi Anda. Pohon korma itu, kalau di negeri kita ini tamsilnya adalah pohon kelapa. Tamsil untuk orang yang serba bisa memberikan manfaat. Pohon kelapa ini dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, semuanya memberikan manfaat. Semuanya bisa dimanfaatkan. Akarnya, batangnya, akarnya bisa untuk membuat macam-macam. Paling minimal itu bisa untuk membuat kayu bakar. Batangnya bisa untuk membuat rumah, bangunan-bangunan. Kemudian daunnya bisa untuk ya macam-macam. Daun kelapa yang muda, yang tua. Kemudian juga tulangannya bisa untuk sapu. Kemudian juga buahnya, kelapanya yang dari sampai yang paling muda, cengkeh itu masih kembangnya, manggarnya, kemudian cengkirnya, tegalnya, kelapa tuanya. Kemudian kelapanya itu dari sabutnya, kemudian batoknya, kemudian daging kelapanya, airnya, semuanya manfaat. Ini adalah tamsil yang sangat luar biasa berkaitan dengan kehidupan seorang muslim. Itu cetakannya ke situ. Bagaimana muslim itu menjadi seorang yang betul-betul memberikan kemanfaatan. Memberikan ini kemanfaatan. Bagaimana muslim itu benar-benar ini memberikan ini kemanfaatan. Maka tamsil ini sangat luar biasa. Apapun yang ambil di seorang ini maka memberikan manfaat. Ilmunya, hartanya, tenaganya, waktunya, kemudian jabatannya, semuanya memberikan ini manfaat. Bahkan diamnya, kemudian bergeraknya, semuanya memberikan manfaat. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, itulah hal yang sangat luar biasa dari kehidupan ini seorang muslim.
bagaimana dia bisa memberikan atau dia menjadi orang yang berbuat ihsan. Maka lihatlah kalau kita mau lihat profilnya ihsan, baik ihsan kepada Allah maupun ihsan kepada para hamba Allah, contoh yang paling nyata adalah kehidupan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini pembahasan singkat tentang masalah yakni ihsan yang bisa kita paparkan sekilas. Semoga sedikit memberikan gambaran bagaimana seorang muslim dia mengarah ke tangga yang paling sempurna dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan ini menjadi seorang ihsan. Dan ketika seorang itu dia telah menjadi seorang muhsin, maka apa yang akan dia dapatkan? Satu, secara singkat saja, satu diantaranya Allah mengatakan innallaha ma'alladina taqaw waladina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang yang mereka bertakwa kepada Allah dan orang yang mereka berbuat ihsan. Kebersamaan Allah itu ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus. Kebersamaan umum itu kebersamaan rububiyah, semuanya itu dibersamai Allah. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah memperhatikan. Tapi kebersamaan khusus adalah kebersamaan yang sifatnya ini pertolongan Allah, pembelaan Allah, dukungan Allah. Ini kebersamaan khusus. Kemudian yang kedua, orang mereka berbuat ihsan ini baginya surga dan kesempatan melihat Allah Ta'ala. Lilladina ahsanu husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, berbuat ihsan, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang mereka berbuat baik adalah mereka mendapatkan surga al-husna dan tambahannya. Tambahannya adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Al-husna adalah surga, wa ziyadah tambahnya adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Dan kenikmatan melihat wajah Allah Ta'ala itu mengalahkan semua kenikmatan surga. Yang kenikmatan surga itu dikatakan oleh Allah, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Ini keutamaan yang kenikmatan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, sekedar terlintas dalam hati pun tidak pernah. Kemudian yang ketiga, orang berbuat ihsan itu diantaranya Allah akan mencintainya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Dan kalau hamba ini dicintai oleh Allah, Allah akan umumkan kepada malaikat untuk mencintai dia. Allah akan letakkan kecintaan di muka bumi sehingga banyak orang mencintai dia. Allah tidak akan lemparkan dia ke jahanam. Allah akan betul-betul berikan dia, Allah akan kabulkan doa-doanya. Bagaimana para wali-wali Allah Ta'ala. Ini diantara keutamaan orang mereka telah sampai pada tingkatan ihsan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang Allah berikan kemudahan untuk meniti tangga-tangga kemuliaan sampai pada tingkat ihsan kita dalam beragama. Demikian para pemirsa, semoga manfaat. Kita cukupkan dari saya. Saatnya ada pertanyaan, silahkan. Jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan Ustadz. Untuk pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana agar seseorang mencapai derajat ihsan yang terbaik? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita sampaikan setengah itu. Bagaimana cara Anda meraih derajat ihsan, derajat tertinggi ini? Itu dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan kepada Allah. Dan di antara pengenalan kepada Allah adalah mengenal Allah melalui asma Allah al-husna. Memahami, memperhatikan tentang nama-nama Allah al-husna. Sehingga setiap nama akan meresap dalam hati Anda, sehingga akan terpancar atau akan tergambar keagungan Allah dengan mengenal nama-nama Allah tersebut. Yang kedua, dengan cara membeningkan hati kita. Dengan cara membersihkan hati kita. Karena letaknya keyakinan itu dalam hati kita. Hati kita ini seperti tanah. Tanah yang tandus, maka tidak akan bisa memberikan manfaat dengan turunnya air hujan itu. Maka bagaimana kita menggemburkan tanah kita ini?
membaikkan hati, atau dengan cara lain, dengan kata lain, kalau petani, istilah petani adalah menggemburkan hati kita ini sehingga menjadi tanah yang subur. Kalau petani bilang, bagaimana kalau ditanya kepada petani, bagaimana cara kita ini menggemburkan tanah? Ya diolah. Bagaimana mengolah tanah itu menjadi subur dengan cara diberi pupuk, dengan cara dia kasih ada pengolahan khusus, ada program intinya itu. Maka untuk membersihkan hati kita pun ada program. Ada upaya program bagaimana mengolah hati kita. Semua orang yang menuju pada kebaikan itu pasti ada program. Program untuk menjadi seorang atlet ternama atau atlet yang terampil. Program untuk dia badannya langsing. Program untuk dia yaitu suaranya bagus. Program untuk dia bisa bernafas panjang. Semuanya ada program. Sehingga ada pengolahan untuk menuju kepada perkara tersebut. Demikian pula untuk membeningkan hati, atau untuk membersihkan hati, atau untuk memperbaiki hati. Juga ada program bagaimana memperbaiki hati sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sekilas itu yang mesti kita lakukan. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, sehingga dia betul-betul tergambar keagungan Allah dalam hatinya. Yang kedua, yaitu membaikkan hati kita, membaguskan hati kita, sehingga apa yang kita pelajari dari ilmu itu betul-betul nancep dalam hati dan kemudian berbuah, tumbuh, berkembang, dan kemudian menjadi sebuah pohon yang sangat bagus dalam hati kita. Ini pohon iman yang sangat sempurna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya bisa melalui telepon seluler di 0813 2552 4815. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apa yang harus Ana lakukan agar mendapat ketenangan? Ana merasa tidak nyaman beraktivitas. Ana sudah berusaha mengamalkan amalan wajib dan sunnah, namun rasa takut itu masih suka datang kembali Ustadz. Oh iya, Ana pernah konsultasi, ada yang mengatakan Ana kena ain, jadi mengalami gangguan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dasarnya itu berkaitan dengan ketenangan hati adalah berkaitan dengan ini benarnya keimanan di dalam hati kita. Keimanan itu akan memberikan ketenangan, sehingga sangat erat antara iman, aman, kemudian al-wiqar atau takrir, sehingga atau itminan. Iman itu sangat berkaitan dengan kehidupan aman, menjadi aman, dan orang merasa tenang dalam kehidupannya itu. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala mengatakan berkaitan dengan janji kepada orang mukmin, wala yubattilanahum min ba'di khawfihim amna. Benar-benar kami akan menggantikan rasa takutnya itu dengan keamanan. Kapan itu? Ketika dia beriman, beramal saleh, kemudian ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Dia hanya bertauhid, menyembah kepadaku dan tidak menyekutukanku sama sekali. Kemudian juga Nabi kita mengatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan hatinya tenang dengan mengingat Allah Ta'ala. Ala bitikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Hatinya seorang mukmin yang meyakini Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, dia akan melahirkan ketenangan hatinya ketika dia mengingat Allah Ta'ala. Kalau hati kita belum membuahkan ketenangan dengan mengingat Allah Ta'ala, maka iman kita belum sampai pada target yang seutuhnya. Alias iman kita masih terkendala untuk betul-betul bereaksi dalam diri kita ini. Banyak penghalang-penghalang, kotoran-kotoran dalam hati kita yang belum terbersihkan. Dan di tengah-tengah kehidupan manusia pun iman akan memberikan keamanan secara ini kehidupan bermasyarakat. Karena iman itu akan melahirkan sikap-sikap amanah. Orang tidak tenang itu karena hilangnya amanah. Sehingga semuanya saling curiga,
semuanya saling tidak tenang hatinya. Ketika dia mengamanahkan sesuatu, dia khawatir dikhianati sehingga tidak tenang. Ini karena tidak adanya amanah. Maka iman melahirkan sikap itu amanah dan akan memberikan ketenangan. Sehingga ketidaktenangan padahal kita adalah mukmin itu menunjukkan ada sesuatu yang kurang dalam keimanan kita. Ada sesuatu yang belum pas dalam keimanan kita. Di antaranya boleh jadi berkaitan dengan hati kita yang kotor, hati kita yang masih banyak ini kotorannya, kotoran maksiat, atau kebodohan kita tentang agama, atau berkaitan dengan ini, kalau ada orang bilang kena ain, ya boleh jadi kena ain, wallahualam bishawab. Kalau pengen mengobati dengan cara dengan ruqyah, dia banyak meruqyah dirinya. Kemudian kalau tahu siapa yang sebab timbulnya ain, bisa kemudian berwudu dengan air bekasnya atau mandi dengan air bekasnya. Intinya dia bagaimana semakin menyempurnakan, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala untuk mengobati ini ainnya tersebut dengan ruqyah atau dengan itu dia semakin menyempurnakan ini tauhidnya. Intinya bahwasanya asalnya seorang mukmin itu dia harusnya semakin merasakan ketenangannya ketika imannya itu semakin betul-betul dia wujudkan dalam kehidupan. Kalau kita jujur mewujudkan keimanan dengan benar dalam kehidupan kita, insya Allah akan betul-betul mewariskan ketenangan dalam kehidupan kita. Karena seorang mukmin akan bersandar total hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah di Sumbar. Apakah kesabaran untuk terus bertahan demi anak-anak tetap menjadi pilihan utama bagi istri ketika memiliki suami yang selalu bermaksiat kepada Allah dengan menjalin hubungan yang tidak halal dengan perempuan-perempuan selain istrinya? Disuruh poligami pun dia tak sanggup, dinasehati juga tak mau, baik oleh istri maupun ibunya. Diajak minta nasihat kepada yang lebih berilmu juga tak mau. Dia bilang dosanya dia yang akan tanggung. Hal ini terjadi sudah belasan tahun. Di samping itu banyak hak anak dan istri yang dilalaikan suami, termasuk hak biologis istri. Hanya kebutuhan uang yang masih bisa diharapkan dari suami. Padahal suami adalah seorang dai yang mendakwahkan tauhid. Tapi akhlaknya sangat jauh dari tauhid. Bahkan dia terkadang sudah hampir main tangan ketika marah. Apakah sebaiknya terus bersabar atau harus berpisah demi kebaikan ke depannya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Berumah tangga itu ada target-targetnya, ada tujuan-tujuannya, ada yang ingin dicapai. Kalau masalah itu ketika sudah ibaratnya mentok, dia sudah merasa mentok, yang jelas istri punya hak untuk mengajukan yakni gugat cerai ketika sudah nggak ada lagi jalan untuk bisa memperbaikinya. Kalau bisa mau bersabar, bisa ada harapan untuk memperbaiki, atau dia bisa juga menyampaikan atau bisa meminta orang lain untuk bisa memberikan nasihat. Kalau kemudian sudah ibaratnya semua jalan sudah ditempuh dan kemudian tertutup pintu untuk ke arah situ, ya silahkan Anda punya hak untuk mengajukan gugat cerai atau khulu ke pengadilan. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafarudin dari Lubuk Linggau mau bertanya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah berfirman, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan yang lalai sholat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sholat itu ada yang meraih keuntungan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada orang salat dan dia beruntung. Ada orang yang salat dan mereka ini fawailun lil musallin, salat dan kemudian mereka celaka. Di antara orang yang celaka salatnya adalah fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Orang mereka lalai dalam salatnya. Kelalaian ini mencakup banyak hal. Dan juga kecelakaan itu juga bertingkat-tingkat. Artinya malapetaka itu bertingkat-tingkat. Ada kecelakaan ringan, ada kecelakaan sedang, ada kecelakaan berat. Kelalaian pun juga begitu.
sehingga seberapa kecelakaan yang akan dia dapatkan sesuai dengan kadar kelalaian yang dia ini lakukan dengan sholatnya itu. Ada yang orang sholat lalai kekhusyukannya, sehingga sholatnya dia lupa untuk berpikir fokus khusyuknya sholat tersebut. Ada orang lalai, ya ini waktunya tidak tepat. Ada orang yang lalai sampai sholatnya bisa bolong-bolong, sehingga sholatnya seingatnya. Sehingga kadar kelalaian sholat itu bisa bentuknya bermacam-macam. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kita ketika mendengar azan kemudian tidak segera berangkat ke masjid, mubeng saja, ngelutak saja, masih melakukan apa yang menjadi pekerjaan dia. Ini kelalaian. Tapi kadarnya tidak sama dengan orang mereka tidak ke masjid sama sekali. Orang mereka sudah datang ke masjid, salat, tapi khusyuknya itu kadarnya hanya sekian persen. Banyak lalainya, banyak nggak karuannya. Ini juga lalai, tapi lalainya beda dengan orang mereka meninggalkan salat. Artinya kelalaian itu bertingkat-tingkat. Sehingga kecelakaan pun juga bertingkat-tingkat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Nabi bersabda, bencilah kamu kepada kezaliman, kekafiran, seperti kamu benci kepada api neraka, seperti kamu dilemparkan ke dalamnya. Pertanyaannya, kenapa kita membencinya yang justru berlaku kepada keluarga kita sendiri? Apakah ini ujian apa hukuman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iman itu intinya itu adalah mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Itu adalah iman. Sehingga cetakan iman itu kalau hidup, tabiat iman itu akan menjadikan seorang benci kepada kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan, penyimpangan. Kenapa? Ini semuanya dibenci Allah Ta'ala. Dan mencintai apa yang Allah cintai. Mencintai tauhid, sunnah, kemudian ketaatan. Apa kata Nabi kita? Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa man'a lillah, faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, dia telah sempurna imannya. Sehingga yang menggerakkan kecintaannya, kebenciannya, semata-mata adalah karena Allah SWT. Ini adalah kesempurnaan iman. Sehingga iman itu akan menuntut kita membenci apa yang dibenci Allah Ta'ala. Sekalipun itu terjadi pada keluarga kita. Itulah cetakan iman. Begitulah iman, yaitu menuntut kepada kita. Dan seperti itu akan mengantarkan seorang dia merasakan manisnya, yaitu iman. Kita membenci walaupun terjadi di tengah-tengah keluarga kita, karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita ini mengatur atau menata kebencian itu untuk menuju pada perbaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Ada dari penanya Ustadz, dari telepon. Qadarullah putus Ustadz, afwan. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Ini Pak Hasanuddin dari Riau, Pak. Barakallahu fiik Pak Hasanuddin dari Riau. Silakan langsung pertanyaan saja Bapak. Di tempat kami ada wirid yasin, Pak. Apa wirid yasin itu bid'ah atau bukan, Pak? Itu aja. Assalamualaikum. Apa Bapak? Bentar. Bisa diulang Bapak? Mohon maaf Bapak. Wiridan. Di tempat kami ini ada, Pak, setiap malam Jumat wiridan yasin. Oh. Jadi banyak orang yang mengatakan, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh. Yang sebenarnya, Pak, bid'ah atau tak? Wirid apa? Yasin setiap malam Jumat itu. Wiridan yasin, Pak. Oh, wiridan yasin ya. Baik. Wiridan apa? Wiridan yasin setiap malam Jumat. Ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat kita mau wirid
La ilaha illallah, Yasin, Al-Baqarah, Al-Mulk, kemudian dan segala macamnya itu, mau 1000 kali, 1.000.000 kali, 100 kali, itu boleh. Yang tidak boleh itu, ketika kita mengkhususkan waktu, malam Jumat ada keutamaan membaca surat Yasin, membaca wirid ini sekian kali, dan itu adanya pada malam Jumat. Ini membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, itu namanya bid'ah, mengada-adakan. Karena dia beramal tanpa tuntunan. Mau wirid Yasin, Baqarah, Jum'ah, Munafikin, setiap malam, setiap hari, boleh-boleh aja. Tetapi kalau sudah menentukan waktu malam tertentu, jumlah tertentu, dengan keutamaan tertentu, maka ini membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka ini termasuk bid'ah yang diada-adakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, apakah dalam peristiwa kurban itu yang disembelih dari putra Nabi Ibrahim itu bukan Sulaiman, melainkan Ishak? Karena ada beberapa ulama yang menafsirkan begitu. Apakah ini tergolong salah satu hal yang sesat? Yang jelas jumhur ulama dan telah dikoreksi para ulama juga pendapat-pendapat yang aneh, yang syad, yaitu Ismail bukan Sulaiman. Ismail, Ibrahim itu punya anak Ismail dan Ishak. Ismail anak pertama dari Hajar, Ishak anak berikutnya dari Sarah. Yang disembelih adalah Ismail. Demikian mayoritas para ulama yang telah menjelaskannya, dan pendapat yang termasuk yang menyimpang atau pendapat yang aneh adalah menyembelih Ishak. Sebagaimana ini mencocoki Injil, wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Semitau, Kapuas, Hulu, Kalbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana tanda seseorang telah meraih tingkat ihsan pada dirinya? Mohon pencerahannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seorang telah meraih tingkat ihsan dalam dirinya itu ketika Anda dimudahkan Allah ikhlas, kemudian ketika Anda kemudian betul-betul merasakan lezatnya baca Quran, lezatnya salat, lezatnya mentaati Allah, kemudian ada kebencian kepada perbuatan kemaksiatan, menyanyiakan waktu, kelalaian, dan semisalnya, maka ketika Anda telah merasakan ini, itulah tanda-tanda Anda telah meraih ihsan. Maka berdoalah kepada Allah untuk senantiasa menjaga sifat seperti itu, agar istiqamah sampai kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang yang betul-betul memiliki sifat ihsan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ihsan itu bisa diraih oleh orang yang tingkat kecerdasannya rendah, tidak hafal hadis-hadis dan hukum-hukum, tidak seperti Syekhul Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Setiap mukmin dengan segala tingkat kecerdasannya bisa meraih tingkat ihsan. Modalnya adalah keimanan dia, yakni ilmu dan hati dia yang bersih. Para sahabat juga tingkat ilmiahnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan para ulama juga tingkat ilmiahnya berbeda-beda. Kaum mukminin tingkat ilmiahnya berbeda-beda. Tapi tingkatan ihsan bisa diraih oleh siapapun. Oleh siapapun di kalangan kaum mukminin. Yang penting dia akan menggabungkan antara ilmu dan yaitu kebersihan hati dia. Keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang mereka ilmunya tinggi tetapi sulit mendapatkan ihsan karena hatinya kotor. Ada orang mereka ilmunya pas-pasan tetapi hatinya bersih bisa mendapatkan ihsan. Orang yang ilmunya tinggi, hatinya bersih, tentu tingkat ihsannya adalah lebih sempurna dibandingkan dengan orang mereka ilmunya pas-pasan, hatinya bersih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Ada penanya dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Padang. Ya, dari Padang. Barakallahu fiik. Silakan langsung pertanyaan aja, Bu.
Begini Ustaz, saya ingin kalau bisa Ustaz mengulangi tentang hikmah ihsan tentang kebersamaan secara khusus tadi itu Ustaz. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara buah ihsan itu adalah kebersamaan Allah SWT. Kebersamaan itu ada dua. Kebersamaan yang sifatnya amah yang umum, dan khasah yang khusus. Yang amah itu maksudnya adalah rububiyah Allah Ta'ala. Setiap kita, mukmin, kafir, munafik, musyrik, ahli maksiat, ahli taat, semuanya dibersamai Allah dalam pengertian diawasi Allah, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, dan seterusnya. Ini kebersamaan umum. Adapun kebersamaan khusus adalah kebersamaan Allah kepada orang-orang mereka berbuat ihsan di antaranya, yaitu dukungan Allah, pembelaan Allah, penguatan Allah, kemudian kebersamaan Allah untuk dia mengokohkan ini imannya. Contoh diantaranya, seperti ketika Rasulullah SAW di gua ketika bersembunyi dari kejaran Quraisy bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara perkataan Nabi ketika orang-orang Quraisy itu telah mengejar di depan gua, kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama dengan kita. Artinya ini akan memberikan rasa tenang, rasa aman, menguatkan iman, mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang mereka sampai pada tingkatan ihsan. Ini di antara buahnya Allah akan membersamai dia, memberikan pembelaan, dukungan, penguatan, pengokohan, pengukuhan, keteguhan, dan seterusnya. Wallahu taala alam shawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Pak Ustadz, ada penanya dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini interaktif ya? Iya, betul Bapak. Dari siapa di mana? Ini masih interaktif, masih. Iya, Ini dari Pak Rahmat. Iya, barakallahu fiik Pak Rahmat. Silakan langsung pertanyaan saja Bapak. Iya, ya. Apa langsung interaktif, langsung ke penceramahan ya, Pak? Iya Bapak, silakan. Masih barengan ini. Iya Bapak. Oh, berarti nunggu dulu ya? Nggak usah Bapak, langsung saja. Langsung fokus ke telepon dulu Bapak. Karena delay beberapa detik. Halo Pak Ustadz, Iya. Nggih. mau tanya ini. Silakan Pak. Bisa. Ya. Kan ada iman, Islam, ihsan. Ya kan? Iya. Itu kalau istilah dalam Quran, Islam kafah itu bagaimana? Iya. Tuh. Jadi Ya. ada Bismillahirrahmanirrahim. bulan bagaimana? Iya. Iya. Cukup ya Pak? Itu Pak. Ya, Islam kafah itu artinya berislam secara keseluruhan. Ini adalah tuntutan kita berislam. Bagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ini adalah tuntutan kita beragama. Jangan kita milih-milih, jangan kita milah-milah yang sesuai dengan keinginan kita. Yang ini cocok, ini nggak cocok, ini boleh tak ambil, ini nggak tak ambil. Maka kita tidak boleh memilih-milih dan memilah-milah yang berkaitan dengan apa yang ada dalam Islam. Islam ini adalah sajian dari Allah yang semuanya adalah wajib kita untuk ambil sesuai dengan kemampuan kita. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana metode kita beragama mengambil secara keseluruhan Islam. Tidak boleh kita tidak boleh kita memilih-milih. Yang cocok kita ambil, yang cocok kita tinggalkan. Ini nggak boleh. Ini adalah tuntutan Islam secara kafah. Ini tidak boleh beriman sebagian, mengingkari sebagian, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, kecuali memang tidak mampu. Ini adalah Allah gugurkan kewajiban tersebut. Adapun tingkatan tadi, tingkatan berkaitan dengan kualitas orang beragama. Ada orang mereka kualitasnya masih kualitas penampakan, lebih dominan penampakan zahir, di mana dia lebih menampakkan zahirnya, tapi batinnya tidak sebagus yaitu zahirnya tersebut. Orang masih berpenampakan zahir seperti ini, tingkatan paling rendah yaitu Islam. Dalam tingkatannya itu Islam. Jadi Islam dalam makna yaitu menampakkan amalan-amalan zahir. Sehingga orang munafik pun dikatakan muslim karena menampakkan amalan zahir sebagai seorang muslim. Tingkatan di atasnya tingkatan iman yang lebih tinggi lagi, hatinya telah terhiasi dengan iman. Sehingga Islam itu Islam yang zahiran wa batinan. Islam yang telah betul-betul ada sisi zahirnya dan juga sisi batinnya. Yang ketiga, Islam tingkatan yang paling tinggi tingkatannya, tingkatan ihsan paling berkualitas, tingkatan orang beragama yang betul-betul
pada puncak atau tingkatan kualitas yang paling tinggi. Sehingga orang bisa menikmati agama, betul-betul merasakan lezatnya beragama, betul-betul merasakan keagungan Allah dalam kehidupan dia, sehingga dia merasakan ibaratnya sedunianya sebagai surga dunia bersama dengan ihsannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan kualitas dalam beragama. Wallahu taala alam bisawab. Karena muslim itu bertingkat-tingkat juga dalam beragamanya. Kalau dalam Al-Qur'an ada istilah zalimun li nafsi, muqtasidun, sabiqun bil khairat. Ada orang muslim, dia muslim, tapi tingkatannya tingkatan masih banyak bergelimang dengan kemaksiatan. Bersama dengan dia salat, dia puasa, tapi dia juga bergelimang dengan maksiat-maksiat. Ada penjudi, ada pemabuk, ada orang yang berzina. Kemudian ada muslim yang mereka sangat perhatian dengan kewajiban dan meninggalkan yang haram, tapi tidak begitu intensif, tidak begitu perhatian dengan amal-amal yang sunnah. Sehingga mencukupkan dengan fokus yang wajib-wajib aja. Ada lagi yang sifatnya terbaik, ini yang paling hebat, sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba, bersegera, berdahuluan, bersemangat dalam beragama dan melakukan kebaikan. Sehingga dia bercepat-cepat dalam berbuat baik. Salatnya bagaimana paling soft, yang paling depan, segera menyambut adzan. Ada tawaran kebaikan, segera dia ambil. Sehingga orang bersemangat dalam beragama. Ini tingkatan kualitas dalam ini beragama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu gambaran sekilas berkaitan dengan antara tingkatan Islam, iman, ihsan dengan mengambil masuk Islam secara kafah. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, mohon izin bertanya. Saya ASN sudah memenuhi syarat untuk memutasi ke daerah yang saya tuju. Akan tetapi saya selalu dipersulit dan dipaksa untuk mengeluarkan uang untuk bisa mutasi. Kondisi saya harus segera pindah ke daerah yang saya tuju untuk merawat orang tua. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya boleh membayar? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suap, Nabi katakan, yaitu ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan yang disuap itu di neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada sebagian penjelasan ulama, ketika itu adalah hak dia, dan tidak keluar haknya itu, tidak tunaikan haknya itu kecuali dengan bayar, maka bayarnya itu tidak teranggap suap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Karena keterbatasan waktu, qadarullah, beberapa pertanyaan belum bisa dijawab. Kami memohon maaf kepada para pemirsa sekalian. Dan insya Allah akan dijawab pada Jumat yang akan datang. Bismillah. Baik, kami ucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik kepada guru kita, Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud, yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini dan menjawab beberapa pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Marilah kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.